di dalam query database. Seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu bahwa data analisis itu sangat penting, atau data mining ataupun data science, dan bagaimana cara mengolahnya juga tidak kalah penting. Jadi saya juga akan memberikan satu bentuk baru, bahwa di dalam SQL itu juga bisa dilakukan programming language atau PLSQL. Nah, di dalam query, kenapa harus ada programming language? Karena akan menyingkat waktu, memudahkan, serta memaksimalkan, mengoptimalkan proses yang terjadi antara aplikasi dengan database. Misalkan ketika Anda butuh melakukan suatu modifikasi dan dilakukan perulangan, atau repetition, atau repetisi, ya, atau perulangan itu tadi, akan lebih maksimal kalau perulangan itu dilakukan di dalam database dibandingkan kalau dilakukan di aplikasi. Karena apa yang diterima aplikasi sudah matang, sudah yang termodifikasi atau yang sudah termanipulasi, sehingga sisi aplikasi ya tinggal menggunakan saja. Nah, misalkan kita akan melakukan pemodifikasi terhadap 4 buah data dengan beberapa kriteria yang berbeda gitu misalkan, maka umumnya kita akan melakukan 4 kali perulangan, dan biasanya akan dilakukan di sisi aplikasi. Nah, untuk itu kita akan mencoba untuk membawanya ke dalam database. Dan selain itu juga perulangan di dalam database itu juga akan mempersingkat ketika kalian menggunakan SSIS ya, dibandingkan menggunakan perulangan di dalam SSIS, akan lebih optimal kalau menggunakan perulangan di dalam sisi query-nya itu sendiri. Misalkan ini. Nah, di dalam SQL juga menggunakan logika yang sama ya, misalkan while A kurang dari 4. Saya bisa melakukan ada perulangan sebanyak 4 kali. 0, 1, 2, 3, 4.
Nah, ini bisa dipergunakan tadi untuk misalkan untuk kondisi tertentu sebanyak jumlah data akan melakukan proses updating atau proses insert sebanyak berapa kali. Dan jika data kurang dari 100 atau kurang dari 1 juta data, mungkin menggunakan while akan tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau sudah di atas 1 juta, maka perlu dipikirkan kembali untuk menggunakan skema lain. Sama-sama perulangan, tetapi kita membutuhkan bentuk lain, yaitu kursor ya. Untuk menggunakan kursor, ada yang namanya fetching ya. Fetch ini kalau pengen tahu seperti apa, Anda bisa tekan F1 ya. Nanti akan keluar jendelanya. Nah, ini adalah bentuk fetch. Ada fetch next, ada fetch prior, ada fetch first, ada last, dan segala macam. Untuk sementara, kita pakai yang fetch next saja. Untuk yang lain nanti bisa dipelajari. Nah, argumentasinya silakan dibaca gunanya untuk apa. Atas ada juga contoh penggunaannya. Seperti ini ya, secara lengkap. Jadi nanti kita akan menggunakan kursor. Kursor ini adalah pointer yang menggunakan registry memori, sehingga tidak menggunakan memori penyimpanan yang ada di komputer, sehingga prosesnya akan lebih cepat dibandingkan yang proses tidak pakai kursor. Oke, nah selain ini ada juga yang dinamakan dengan temporary table. Temporary table artinya kita tidak perlu menggunakan tabel fisik. Itu contohnya adalah kita membuat create table sama ya, create table, tapi nanti kita tambahkan sintaks seperti ini. Nah, perbedaan antara Crash 1 dengan Crash 2 adalah Crash 1 itu lokal, Crash 2 itu global, artinya bisa diakses oleh database manapun. Di sini saya coba buat misalkan ID. Kita jalankan. Ini sudah ada. Kalau kita jalankan yang kedua kali, akan error. Nah, karena ini sifatnya temporary, akan lebih bermanfaat kita pakainya kalau dibutuhkan saja. Eksis. Sehingga tidak akan error lagi. Nah, selanjutnya misalkan kita insertkan ya. Insert.
kita lakukan select biasa, bahkan bisa juga di-join-kan ya. Itu bisa sangat dilakukan. Jadi ini akan berfungsi seperti layaknya sebuah table. Tetapi dia tidak akan disimpan dimanapun di dalam database. Nanti letaknya dia ada di dalam sistem database, ada di dalam master kayak. Tapi keuntungannya lagi kalau kita lupa menghapus, ketika SQL-nya mati, dia akan hilang dengan sendirinya. Oke, sambil menunggu, nah itu temporary table, dan biasanya ini akan sering kita pakai, terutama ketika melakukan pengolahan data. Nah, ini dia, table. Nah, selanjutnya kita coba mengimplementasikan kursor. Declare. Ini kalau lupa, lama-lama kita deklarasikan kursornya. Nah, kursor ini akan dipakai oleh untuk menampung nilai apa. Oke. Dan lantas kita buka, lantas melakukan fetching, dan selanjutnya perulangan. Kan file kursor, kursor, file kursor, kursor for, nah ini apa? Kita pakai perulangannya table yang ada di practice. It's from listing aja. Terus langkah selanjutnya kita open trial cursor. Kita lakukan fetch. Trial cursor. From
Selanjutnya kita ujikan while fetch status sama dengan 0, artinya true. Begin and selanjutnya kita fetching lagi. Terus ini kita buat kerangkanya dulu. Jangan lupa di close trial cursor dan dialog. Ini. Oke. Jadi kerangkanya sudah jadi. Selanjutnya kita mau ngapain? Akan kita jalankan dulu aja terus apa yang terjadi. Nah, ini edge-nya 1, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 5 sudah keluar. Oke. Nah, selanjutnya apakah kursor ini hanya bisa menyimpan satu nilai? Bagaimana kalau ada nilai yang lain? Bisa saja. Maka kita bisa membuat deklarasi variabel yang lain, misalkan declare age integer status misalkan seperti itu. Nah, lantas kita pakai seperti ini. Age cuma contoh aja ya. Nah, selanjutnya ada yang lain ya, tambahannya adalah yang ini. Ada intunya. Jadi di sini tambah into, add age, dan add status. Maka yang bawah juga sama. Itu. Nah, di sini misalkan kita lakukan query ya. Select bintang. From DB staging where age sama dengan age. Ini akan berbeda lagi. Kita jalankan, maka query itu akan, nah ini yang H31, H32, H33 akan dikumpulkan berdasarkan kursornya. Dan misalkan kita akan masukkan itu ke dalam sebuah temporary table ya, misalkan ya kita buatkan saja temporary table-nya. Sini char 50.
last name ada 50 juga. Last name 50. Name birthday, date time, age, kerja, air, bisa kita masukkan ini, select, masukkan insert info. Kerja. Kurang satu. First name, middle name, last name, full name. Birthdate-nya ya, Pak. Birthdate-nya ada G-nya. Nggak apa-apa kok. Ini kan cuma nama template aja. Oh. Kita belum. Coba terus. Oke, sudah. Oke, jadi kalau Anda lihat, sekarang sudah berurutan H31, 32 di dalam temporary table. Andaikan kita urutkan lagi berdasarkan hayat, gitu ya. Ini sederhana aja gitu ya, walaupun sebenarnya kita bisa pakai order ya, tapi ini cuma untuk membentuk suatu bentuk baru dengan menggunakan perintah ini. Ini kita bisa ganti hired aja. Kita ganti hired sama dengan ini sebenarnya nggak perlu kita ganti, tapi nanti membingungkan kita ganti aja. Kita ganti semuanya. Oke. Sudah. Tinggal jalankan lagi. Seperti ini. Ya. Nah, segala kemungkinan bisa sangat mungkin terjadi ya. Seperti misalkan, apakah boleh ada fetching di dalam fetching? Ya boleh saja. Jadi nanti di dalam sini ada lakukan fetching lagi, bisa. Tidak masalah. Saya pun sudah pernah melakukan itu dan sering. Terutama untuk mengolah data yang cukup kompleks. Nah, dengan menggunakan ini,
maka proses Anda akan semakin lebih cepat kalau dibandingkan tadi tanpa menggunakan kursor.